Hai, kayaknya udah sebulan lebih gua gak upload video. Lagi sibuk apa? Selama sebulan kemarin, gua sibuk ngerjain tugas, ambil kerjaan, bantuin komunitas, ujian, bantuin ujian temen. Jadi ya lumayan cukup sibuk. Bicara soal sibuk, sering banget teman-teman bilang kalau gua adalah orang yang rajin, orang yang produktif, orang yang semangat terus, padahal nggak juga. Tapi di video kali ini, gua bakal share apa yang gua lakukan biar bisa tetap produktif, semangat, dan gak males-malesan. Pertama, mandi. Semua cara akan ku coba. Sebelum mengerjakan sesuatu, biasanya gua mandi dulu. Menurut gua pribadi ini membantu untuk menyegarkan badan dan pikiran. Karena kalau gua agak mandi biasanya males-malesan. Dan biasanya ide-ide datang waktu mandi. Malah kalau gua BAB gak pernah dapet ide. Kok orang bisa ya? Kedua, makanan. Kegiatan kreatif itu sangat menguras energi otak. Jadi energi otak kita terkuras dan kita bisa jadi lapar. Jadi kalau kita lapar, gimana kita bisa mikir? Itu logika gua sih. Dan belilah makanan yang sehat dan membuat kalian senang. Kalau gua pribadi makanan juga berpengaruh. Jadi kalau gua bosen, gua cari makanan-makanan yang enak, yang gua suka, atau gua beli cemilan-cemilan yang gua suka. Yang ketiga adalah rapikan tempat kerja. Jadi kalau kita besok mau kerja lagi, kita gak harus beresin tempat kerjanya dulu. Kalau dari awal tempat kerja kita berantakan, ngeliat aja udah males, gimana mau semangat? Kalau gua pribadi, kadang gua juga suka kerja di luar, dan kalau bisa gak nguras dompet. Keempat, jauhkan kasur. Ini sering jadi penyakit juga sih. Kalau lihat kasur tuh pengennya rebahan. Kalau gue sendiri, karena kamar kos gue juga kecil, jadi setiap kerja, kasur gue bakal ada di luar kamar. Kelima, kurangi main HP. Ini sering banget kejadian, yang awalnya cuma mau cari referensi, tiba-tiba gak kerasa buka Instagram, buka WA, buka game. Kalau kalian gak pengen sejauh matikan HP, minimal matikan paket data kalian. Untuk gua sendiri, gua jarang banget beli paketan yang banyak dan cepat, karena gua tahu gua sering gak sadar buka Instagram, buka WA, padahal gak ada apa-apa sih. Jadi penggunaan setiap harinya gue batasin maksimal 1 GB. Keenam, kembali lagi ke referensi. Untuk gue sendiri, gue suka download referensi di waktu-waktu luang. Jadi ketika gue butuh, gue tinggal lihat referensi yang udah gue simpan, gak perlu online lagi. Tapi referensi itu juga perlu pembaruan. Ketika sudah terlalu lama, alangkah baiknya referensi itu diganti dengan referensi baru. Jadi kalian gak bosen lihat yang itu-itu aja. Atau kalau bisa gak bergantung sama referensi, itu lebih baik. Ketujuh, biasakan mencatat. Ketika gue dapet ide, sesegera mungkin ide itu bakal gue catat. Meskipun gue gak tahu ide ini bakal dieksekusi kapan. Kedelapan, musik. Ketika gue mengerjakan sesuatu, biasanya musik juga membantu mood gue. Dan kebetulan gue random. Kadang gue dengerin yang mellow, yang rock, yang pop. Jadi gua usahakan banyak variasi biar gua gak bosen. Dan usahakan bentuknya udah offline. Jadi kalau kita kerja, kita gak perlu sibuk skip iklan atau nyari lagu yang pengen kita dengerin. Malah kalau gua pribadi, kadang musik juga ganggu. Di waktu tertentu, gua gak pengen ada musik apapun. Cukup dengan ada suara orang ngobrol, suara motor lewat, suara kipas, suara air, kamar mandi. Jadi suara alami dari lingkungan sekitar. 9. Kopi. Kalau gua pribadi, kopi cuma membantu biar gua lebih segar. Jadi gak terlalu bergantung sama kopi. Meskipun kopi gak kopi, gua tetap sampai pagi. Divariasi aja. Kalau pengen susu ya susu, pengen teh ya teh, pengen kopi ya kopi, pengen coklat ya coklat. Yang terpenting air putih. Kalau gak ada air putih gak bisa bikin. 10. Istirahat. Biasakan punya waktu istirahat yang cukup. Kayak gua udah cukup aja. Ya tidur secukupnya gak berlebihan. Maksudnya cari waktu luang sekedar cari pelarian dari kebosanan. Istirahat itu banyak. Kalau gua sendiri pelariannya kan bikin video. Jadi kalau gua bosen di sini rupa, gua bakal bikin video. Sebatas memuaskan diri aja. Atau kalau enggak ya tidur siang, keluar bentar, ketemu temen, ngobrol, jajan, nonton film, main game. Kalau gak adiktif ya gak apa-apa. Sekali-sekali gak apa-apa lah. Jadi artinya kalian gak harus mengikuti apa yang tadi udah gue jelaskan. Produktif sangat
sangat boleh, tapi ingat kalian juga manusia. Males, art block, bosan itu sifat normal manusia, asalkan gak keterusan. Istirahat bentar juga gak apa-apa, yang penting kalian ingat kalian juga punya tanggung jawab. Itu aja yang gue lakukan biar bisa tetap produktif atau gak males-malesan lah. Silahkan komen di bawah cara kalian pribadi. Sekarang waktunya Q&A. Dari Hazelnut 24, digital or manual? Langsung pertanyaan sulit. Waduh, gimana ya? Untuk fleksibelnya lebih ke digital, tapi untuk penyampaian batin, ketulusan penyampaian batin lebih ke manual. Khususnya kalau gua watercolor. Jadi kalau digital lebih ke seneng-seneng, kalau manual itu lebih ke baper-baper. Dari Dwi Oxide, tip nge-shading bang. Ini agak bingung sih pertanyaannya. Cara menentukan shadingnya atau cara pemilihan warna pada shadingnya. Nentuin shading itu kalau gue pribadi, gue belajar hitam putih. Jadi belajar arah cahaya hitam putih dulu dari segala arah, baru gue ngerti, oh shadingnya di sini, oh shadingnya di sini gitu. Jadi bakal ngerti. Nentuin shading kalau gue pribadi belajar hitam putih dulu, udah pernah gue bahas di video sebelumnya. Jadi menggambar hitam putih belajar cahaya dari segala arah. Kalau pewarnaan shading bisa tonton video yang ini. Dari Sukles. Kenapa namanya Rama buat Kenapa namanya Rama membuat perahu dan kenapa suka gambar? Ini banyak banget yang nanya kenapa namanya Rama membuat perahu. Oke, berarti waktunya gue cerita. Awal gue masuk seni rupa, gue udah kerasa banget ini salah jurusan gitu. Di semester berikutnya, di semester 2, gue makin kerasa. Ini salah banget nih, ini bukan dunia gue, ini bukan passion gue. Dan di semester 2, gue berencana untuk lintas jurusan. Gue udah ngubungin dosen PA gue udah ngubungin kaprodi di cafe, dan gue pergi ke akademik. Sayangnya di akademik mereka bilang gak bisa. Gue harus mengulang dari awal. Jadi waktu itu gue sedih banget, kayak rasanya udah gak ada harapan, putus asa, hampir putus asa. Kayak karena rasanya salah jurusan. Gue udah tahu banget waktu SMK 3 tahun di TKJ itu rasanya berat banget, apalagi 4 tahun kuliah dan gue harus tetap di seni rupa murni, kayak mengulang waktu yang sama gitu. Dan kalau kalian yang udah pernah nonton video-video gue, kalau kalian tahu Vicky Tito Wizard, udah sering gue mention juga di video-video sebelumnya, gue sering banget nginep di tempatnya dia. Ketika gue nginep, gue bilang, gue cerita, gue sedih gitu kan. Dan di satu waktu malam itu, waduh, malam itu ngapain? Kok mengerikan. Jadi waktu itu gue nginap di tempatnya Mas Wiki, dan besoknya dia bilang, Rama tadi malam aku mimpi aneh. Dia bilang kalau di mimpinya gue lagi buat perahu kayu, dan ketika gue ditanya, Rama kamu lagi ngapain? Kamu lagi buat apa? Dan gue diem sedih gitu, mahat. Ya pokoknya bikin perahu dari kayu lah. Di situ gue ingat waktu kecil gue juga sering bikin perahu dari kayu. Ini kenyataan, gue gak ngarang. Jadi bapak gue adalah seorang apa ya, dia bisa apa aja sih. Pokoknya dia bisa nukang lah, dan kadang dia bikin perabotan yang dipesan sama orang. Jadi waktu kecil gue sering banget ngambil sisa balok kayu punya bapak, dan gue buat jadi perahu kayu, pakai pisau, pakai pahat, pokoknya alat seadanya. Ini beneran, gue gak tahu kenapa bisa nyambung. Ini jujur beneran, gue gak ngarang. Sering banget, bukan cuma 1-2 perahu. Jadi gue dulu tuh banyak banget perahu mainan dari kayu yang gue buat sendiri. Kembali ke Mas Vicky, dan Mas Vicky bilang, kayaknya kalau Rama membuat perahu itu jadi nama oke deh gitu. Tapi cuma guyon aja gitu, gak ada rencana buat jadi nama Instagram atau sampai bikin logo, bikin kaos. Itu gak ada. Jadi sekedar menghibur gue aja gitu. Dan karena waktu itu nama Instagram gue masih Rama RM, dan kayak RM apaan sih gitu, Rama rumah makan gitu kan, kayak aneh aja gitu. Jadi akhirnya nama itu gue pakai di Instagram, dan alhamdulillah banyak orang yang cukup ingat dengan nama itu dan dimaknai. Kalau dari Mas Vicky sendiri, dia memaknai gue harus pergi jauh dari daratan dan nyari tempat di mana gue harus tenggelam. Dan kalau gue nambahin, dulu nenek moyang kita yang konon katanya untuk pergi ke tanah orang, ke negeri orang, itu menggunakan perahu, menggunakan kapal besar gitu. Dan itu juga menjadi salah satu harapan gue. Semoga karya-karya gue bisa nyampe kemana-mana lah. Semoga. Itulah asal mula Rama membuat perahu. Dan kenapa gue suka gambar? Ya gak tahu. Tapi kalau cerita dari ibu gua, waktu kecil, waktu turun tanah, acara turun tanah, gua memang memilih sebuah pensil. Jadi kalau acara turun tanah kan dikasih benda-benda di hadapan anaknya gitu. Nah waktu itu, waktu kecil, gua memilih pensil. Katanya ibu gitu, gua memang memilih pensil. Jadi alhamdulillah lah, itu juga nyambung dengan apa yang gua tekuni sekarang. Oke, next question. Turtle Cat, caranya menentukan style gambar gimana bang?
Style gambar itu bisa dibentuk dengan banyak cara, dari goresan, warna, komposisi, bentuk, dan sebagainya. Kalau kalian scroll ke bawah postingan Instagram gua, dari paling bawah sampai paling atas itu beda-beda gitu. Jadi gua juga pernah gonta-ganti style. Jadi kalau gua juga pernah berubah dari realis, anim ke apa-apa-apa gitu. Jadi ada tahapannya. Coba beberapa style yang kalian suka, nanti bakal ketemu. Oh, style ini yang nyaman. Oh, style ini yang gua banget gitu. Dari Bailifa, hal yang paling disyukuri selama hidup. Wow, hal yang paling disyukuri selama hidup. Mungkin gigi sih, karena gue merasa bukan orang yang beruntung, jadi yang paling gue syukuri selama hidup untuk saat ini yaitu gigi. Kayak gue bersyukur banget bisa mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Lanjut dari Givanya nih atau Givanya nih, dari Givanya nih. Oh gitu. Pernah gak sih kak ngerasa males gambar, terus kalau pernah gimana caranya bisa balik lagi gambar? Wow, pertanyaannya pas banget. Kalau ditanya pernah, ya pernah banget. Di waktu tertentu, kadang gue memang pengen rebahan aja, diem aja, jalan-jalan, liburan kemana, dan semacamnya. Dan untuk cara gue, tadi gue udah jelasin. Dari Hanifa Majida, pilih paha atau dada ayam? Satu lagi, kenapa kakak suka Sheila M7? Mungkin ini sih, kalau di Sheila M7, kalau lagu semangat ya semangat, wajar lah. Tapi kalau lagu sedih, dia lagu sedih tapi bikin semangat gitu. Keren kan? Mungkin itu sih yang bikin gue suka. Semoga semuanya terjawab. Itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan channel ini alhamdulillah udah nyampe 500 subscriber lebih. Ya lumayan lah. Ya masih belum apa-apa sih. Tapi gue mau ngucapin terima kasih banget buat orang-orang yang support gue. Thank you banget. Gue Ahmad Ramadhani. Sampai jumpa.